Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Google Pixel 3a ya. Nah, untuk Google Pixel 3a di video kali ini itu menurut pemiliknya HP-nya mati total ya, gara-gara baterainya itu sudah bermasalah. Nah, ini akan kita buktikan ya. Kita coba pencet tombol on off. Ternyata memang benar dia tidak ada respon ya. Kemudian saya coba untuk hubungkan ke pengisian daya atau ke charger ya. Saya colokkan kabel charger, dia hanya muncul logo baterai dan tanda petir, kemudian kedip-kedip horizontal itu ya. Seperti itu ya. Jadi hanya kedip-kedip bergaris gitu. Seperti tidak kuat untuk nyala ya. Jadi dia tidak kuat untuk nyala. Nah, ini bagian belakang ya, bagian casing belakang ataupun housingnya ini ya dari Google Pixel 3a ini memang sangat terlihat ya bahwa baterainya ini memang kembung parah ya. Bahkan di bagian area baterai di bagian tengah itu ya, itu terlihat casingnya seperti terdorong ya, terdorong atau menggelembung ya. Nah, oke ya. Jadi video kali ini saya akan sharing santai berbagi pengalaman tentang cara saya mengganti baterai dari Google Pixel 3a. Nah, untuk mengganti baterai Google Pixel 3a itu kita perlu melepas area LCD-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini ya, kita lepas terlebih dahulu area LCD-nya menggunakan bantuan blower. Tentunya harus hati-hati ya, karena area LCD ini itu sangat tipis ya, sangat tipis sekali, karena LCD Google Pixel 3a itu sudah menggunakan LCD berjenis AMOLED ya. Jadi ini LCD-nya selain tipis, dia pastinya juga mahal ya. Nah, untuk membuka area LCD ini videonya saya percepat, karena untuk video aslinya ya, saat saya membuka LCD Google Pixel 3a ini saat membuka area LCD ini durasinya sangat panjang sekali ya. Jadi nanti daripada kelamaan videonya saya percepat ya untuk menghemat durasi videonya ya. Nah, saya menggunakan bantuan blower dan juga ini ada semacam plastik mika lentur ya. Jadi dia bahannya seperti mika ataupun plastik tapi lentur ya. Oke, di sini area LCD-nya sudah mulai terbuka ya. Karena perekat dari LCD-nya ini juga cukup kuat, jadi kita harus hati-hati. Kita tunggu hingga perekatnya ini melunak dan mudah untuk kita angkat panel layarnya ataupun LCD-nya ya. Nah, ketika sudah terbuka, LCD-nya sudah bisa kita angkat. Kita angkat sebagian seperti ini dulu ya, seperti yang di video. Kemudian lepas. Ini ada stiker pelindung yang menutupi area fleksibel LCD. Nah, untuk obengnya ini saya menggunakan obeng berukuran T5, dan maaf ya ini tidak begitu kelihatan ya. Untuk obeng T5 ini saya kurang paham betul untuk kembangannya itu seperti apa, tapi yang saya tahu model kembangannya itu seperti obeng pentalobe. Nah, ternyata setelah saya coba menggunakan obeng T5 itu ternyata masih kebesaran ya. Akhirnya saya turunkan menjadi obeng T4 ya, dengan ukuran T4. Nah, di sini obengnya bisa ya menggunakan T4. Tapi saya mohon maaf, ini saya lupa ya, ini saya T4 atau T5. Karena T5 saya yang satu ini yang saya pakai ini untuk membuka ini itu sudah mulai longgar, sudah mulai apa ya, tidak presisi, tapi dia bisa ya, bisa untuk membuka bautnya. Nah, ini ya, ini saya lupa T4 atau T5, pokoknya antara itu ya. Nah, oke ya, ini buka dua baut yang mengunci plat pelindung dari fleksibel LCD, kemudian singkirkan platnya, lalu kita lepas fleksibel LCD-nya. Nah, ini ya, LCD sudah berhasil terlepas. Di sini saya melihat banyak
sekali sisa-sisa perekat ya yang masih menempel di area LCD. Ini saya bersihkan terlebih dahulu ya untuk perekatnya, karena ini perekatnya sudah tidak bisa digunakan lagi tentunya ya. Dan untuk perekat-perekat yang tidak bisa digunakan lagi itu kita wajib untuk membersihkan ya, karena nanti saat proses pemasangan itu nanti akan mengganggu ya. Nah itu tadi saya bersihkan sisa-sisa perekatnya di luar frame saja ya, agar tidak menghabiskan waktu ya, agar tidak durasi videonya tidak terlalu panjang. Kemudian ini saya bersihkan sisa-sisa perekat yang masih menempel di area frame dari Google Pixel 3a nya. Nah ini ya, untuk membersihkan sisa-sisa perekat yang masih tertempel di area frame atau casing ya, atau casing tengah dari Google Pixel 3a nya, ini saya menggunakan bantuan pisau bedah ataupun juga bisa menggunakan cutter ya. Ini cutter bedah ya. Nah setelah sisa-sisa perekat ataupun lem LCD nya sudah bersih di kisaran area frame nya, kita lanjut untuk membuka beberapa baut ya yang masih mengunci casing tengah ya. Ini casing tengah ya, atau plat ya, ini plat ya. Ada plat di area tengah ya dari Google Pixel 3a nya itu ya. Ini dikunci oleh beberapa baut ya. Untuk bautnya masih sama ya, baut yang digunakan itu rata-rata kalau Google Pixel itu memang matanya mata pentalob ya. Untuk kembangannya itu kembangan pentalob, untuk ukurannya itu antara T4 sampai T5 ya. Oke, buka SIM tray-nya terlebih dahulu ya. Ini semua bautnya sudah terlepas. Kemudian kita pisahkan ya antara casing belakang dan juga plat ya. Ini plat bagian tengah atau casing tengah ya. Ini ya. Oke. Saya membukanya dengan bantuan kuku saja ya, atau jika akan-akan atau teman-teman punya alat opening tool bisa digunakan juga menggunakan opening tool, tapi hati-hati ya. Oke, ini untuk platnya atau untuk casing tengahnya ini sudah terangkat ya, tapi di area bawah ini masih sedikit terkunci karena memang kuncian casingnya ini cukup kuat ya. Nah ini ya, ini akan saya sedikit congkel ya menggunakan bantuan cutter ataupun juga pisau bedah ya. Ini ya. Oke, seperti ini. Nah kemudian angkat ya, angkat plat bagian tengahnya ini atau casing tengahnya. Kemudian kita akan melihat ya beberapa fleksibel yang masih menempel ya, mulai fleksibel board to board, fleksibel apapun itu ya, kita lepas satu persatu ya. Nah ini ya, ini fleksibel entah itu untuk apa, area pinggir situ. Kemudian ini fleksibel board to board. Board to board adalah fleksibel yang menghubungkan antara mainboard ke subboard ya. Jadi mesin utama ke mesin yang bagian bawah itu dihubungkan oleh fleksibel board to board. Nah ini kemudian lanjut ya, ini adalah fleksibel baterainya. Oke, kita diskoneksikan fleksibel baterainya. Kemudian kita lanjut untuk melepas baterai yang sudah kembung ini ya. Oke, sebentar, saya masih membaca ataupun mencari celah untuk membuka. Nah, akhirnya saya menemukan celah di area ini. Nah, untuk area ini untuk membuka saya langsung saja ya, saya congkel menggunakan alat bantuan seperti yang saya gunakan di dalam video. Nah, jika sudah ada cukup celah, itu langsung saja ya kita tarik baterainya atau kita angkat baterainya ya. Nah ini ya, dan disitu juga ada perekat ya, perekat yang masih tersisa itu ditarik saja, kita lepas saja perekatnya karena nggak mungkin juga untuk dipasang lagi karena sudah rusak ya dan sudah tidak rekat lagi ya. Nah ini adalah baterai yang baru ya, baterai yang sudah saya siapkan. Ini saya belinya online ya, karena di area saya itu di toko partnya, di toko spare part di area saya itu tidak ada yang jual ya, jadi saya beli online. Untuk kualitasnya ya seperti itulah ya, jadi umum lah ya kualitasnya yang beredar di pasaran. Jadi saya yakin ini kualitasnya bukan original, sudah jelas sekali ini kualitasnya ya kualitas yang biasa-biasa yang ada di pasaran ya, entah itu KW entah itu OEM. Saya tidak begitu bertanya secara detail kepada penjualnya.
Yang penting ini kondisi fisiknya bagus, dan juga saya cek ini ya, apakah daya baterainya juga ada terisi dengan sudah ada terisi atau belum ya. Ini saya cek menggunakan bantuan avometer dan ataupun multitester ya. Saya cek dulu kutub positif dan kutub negatifnya. Untuk pengecekannya di DC volt ya, di 10 DC volt. Kita hubungkan kabel positif ke bagian konektor yang positif dan kabel negatif ke bagian konektor baterai yang negatif. Di situ ada terisi ya, kisaran 4 volt kurang dikit ya. Kemudian untuk pemasangannya ini saya menggunakan double tip biasa ya, karena saya tidak punya double tip seperti bawaan yang originalnya ya. Jadi saya gunakan double tip biasa saja. Oke, ini sudah saya tambahkan double tip. Kita buka ya pelindung double tipnya. Karena double tip saya ini daya rekatnya masih kurang kuat, saya tambahkan sedikit lem T7000 ini ya, sedikit saja ya, nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja untuk menambah daya rekat saja. Nah, kemudian presisikan baterai yang baru ke area casingnya ya, atau ke bagian smartphone Google Pixel 3a nya. Kemudian pasang fleksibel baterainya ke bagian konektor yang ada di mesin, dan pasang kembali semua fleksibel yang sudah dilepas, yang sudah kita lepas di awal tadi ya, mulai fleksibel board to board dan 2 fleksibel yang mengarah ke kanan kiri dari casingnya ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada bagian proximity sensor ya. Ini adalah proximity sensor yang apa ya, yang nggak sengaja ngikut ke bagian casing tengahnya. Nah, seharusnya casing, saat kita melepas casing tengah itu tadi, kita tuh harus melepas flexible proximity sensor itu tadi ya. Jadi kita harus apa ya, kita harus angkat terlebih dahulu proximity sensornya. Nah, oke ya, ini ternyata saya saat memasang proximity sensornya ini sedikit menemukan keanehan ya. Ternyata lemnya itu memang cukup rekat ya, jadi dia itu ngikut ternyata. ngikut saat saya melepas casing tengahnya saat di awal tadi, saat mau melepas itu tadi ternyata ngikut, dan saya cek itu lemnya itu kuat banget ya ternyata ya. Oke ya, proximity sensor sudah terpasang, kemudian pasang kembali casing bagian tengah, atau ya casing tengah lah ya, casing tengah atau platnya ini kita pasang kembali. Kemudian pasang atau kunci dengan beberapa baut ya yang sudah dilepas di awal tadi casing tengahnya ya, hingga semua bautnya ini terkunci dengan baik ya, atau dengan benar ya. Untuk obengnya sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk obengnya itu menggunakan mata mungkin pentalock, ukurannya antara T4 atau T5 ya. Nah, kemudian jika semua baut sudah terpasang dengan baik dan benar, kita pasang kembali LCD dari Google Pixel 3a nya. Nah, kita koneksikan terlebih dahulu ya fleksibelnya ke bagian mesin. Nah, kemudian ini saya lakukan saya coba nyalakan ya, ponsel Google Pixel 3a nya untuk mengetes apakah mau nyala atau enggak ya, karena kan kalau pakai baterai yang lama dia nggak mau nyala ya. Dan di sini baterai yang baru sudah oke ya, tidak ada masalah, dia bisa nyampe masuk menu ya. Oke, coba saya cari ini ya, saya cari kecerahannya layarnya dulu ya, ini karena terlalu redup. Coba ya sebentar ya, ini saya setengah nggak kelihatan soalnya karena terlalu redup. Nah ini ya, ternyata ada di area atas untuk kecerahan layarnya. Oke ya, karena ini baterai sudah dalam keadaan baik-baik saja dan sudah ada terisi ya, terisi beberapa persen ya, kisaran 42%. Oke, ini saya slip aja ya, kita masukkan mode slip. Kita lanjut untuk proses memasang pengunci fleksibel LCD ya. Jadi pasang plat pelindung LCD nya ya, fleksibel LCD, kemudian kunci dengan 2 baut yang kita lepas di awal tadi ya. Oke, jika sudah, nah ini ya, jangan lupa simrinya dipasang lagi. Kemudian kita tambahkan perekat ya. Untuk perekatnya saya gunakan perekat T7000 ya. T7000 ini berwarna hitam ya, atau bisa juga menggunakan B7000, tapi kalau B7000 itu berwarna bening. Nah, saran saya sih untuk
pemasangan LCD saya sarankan untuk menggunakan T7000 saja ya, karena berwarna hitam. Nah ini ya, kita tambahkan perekatnya atau T7000 ini ke sekeliling area frame ya, area frame dari Google Pixel 3a nya. Kemudian kita presisikan panel layarnya atau LCD nya ke bagian framenya. Nah ini ya, ini kondisi udah oke, tinggal kita kasih karet ya, kita karetin dulu LCD nya hingga nanti lemnya kering ya. Ya mungkin beberapa jam saja sudah kering, sudah bisa digunakan ya. Ini kita karetin seperti ini ya, fungsinya agar LCD nya ini tetap presisi ya saat lemnya kering ya. Nah oke ya kan, jadi video pengalaman saya tentang cara ganti baterai Google Pixel 3a seperti itu tadi ya kan ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan maupun ada kekurangan dalam video saya. Sampai jumpa dan matur, thank you.